Perbatasan internasional Beijing yang ditutup sejak dimulainya pandemi COVID-19 telah kembali dibuka secara bertahap pada akhir pekan lalu. Seiring dengan hal tersebut, para pelancong mulai melintas mengunjungi China melalui baik itu udara, darat maupun laut. Setelah 3 tahun, akhirnya China Daratan membuka perbatasannya dengan Hong Kong dan mengakhiri persyaratan karantina bagi para wisatawan yang datang. Hal ini merupakan keputusan terakhir dari kebijakan nol COVID. Langkah besar China ini diharapkan bisa menguntungkan oleh Indonesia dari sisi ekspor, investasi, hingga pariwisata. Namun dengan angka kasus COVID-19 yang kembali meledak, apakah hal ini pertanda baik atau malah buruk bagi Indonesia? Kita ulas selengkapnya dalam Turis Cina Bikin Galau. Ya, kita lihat slide yang pertama, di mana pembukaan perbatasan juga hanya berselisih hitungan hari dari periode liburan terbesar di China, yakni Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 21 Januari. Dan pada perayaan Imlek ini biasanya berlangsung selama 16 hari dan menjadi puncak konsumsi masyarakat China. Pada periode tersebut, jutaan warga China juga akan melakukan berpergian ke luar negeri. Dengan fakta tersebut, pembukaan perbatasan China menjelang libur Imlek menjadi sangat penting. Bisa jadi akan menjadi game changer bagi perekonomian di kawasan Asia, terutama Indonesia, karena China menjadi salah satu negara tujuan ekspor dan sumber investasi terbesar untuk Indonesia. Pembukaan gembok China ini sudah dinantikan nih oleh warganya. Hal ini karena pilar terakhir dari kebijakan nol COVID tersebut bukan hanya melindungi 1,4 miliar masyarakat China saja, tetapi juga memutus mereka dari seluruh dunia. Nah, hal inilah yang disambut antusias oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahkan Kemenparekraf langsung menargetkan kunjungan wisatawan China yakni sebanyak 253.000 di tahun 2023. Tercatat berdasarkan data dari BPS, jumlah wisatawan China ke Indonesia sebelum pandemi ini mencapai 2,07 juta wisatawan pada tahun 2019 atau setara dengan 12,5% dari total kunjungan turis pada tahun tersebut. Kita lihat lagi, kita ulas. Untuk 2018 saja ini juga sudah mencapai lebih dari 2.100.000. Kemudian di tahun 2019 ini menurun sedikit saja 2 juta namun masih di angka 2 juta. Dan karena dampak dari pandemi COVID-19 ini pada tahun 2020 dan 2021 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun di tahun 2022 ini sudah mulai meningkat di angka 1 jutaan. Dan selain itu dampaknya terhadap pariwisata Indonesia juga dari turisnya nih, yang mana akan menopang pergerakan pada nilai tukar rupiah karena turisme akan mendorong permintaan rupiah. Kita lihat slide berikutnya. Ya, Tiongkok ini adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Ekspor Indonesia ke China pada Januari-November 2022 ini menembus 57,76 miliar US dollar atau 25,6% dari total. Komoditas ekspor andalan Indonesia ini adalah ada batu bara, lalu juga ada besi dan baja. Lalu juga yang menjadi andalan dari Indonesia ini adalah minyak sawit mentah atau CPO. Kemudian ada pulp, ferronikel, dan juga biji logam dan tembaga. Pembukaan perbatasan Tiongkok ini akan berdampak signifikan pada Indonesia. Bukan hanya ekspor komoditas saja. Dalam sektor investasi, posisi China juga semakin penting. Pada Januari hingga September 2022, negeri tirai bambu merupakan investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura. Nilai investasi China ini mencapai 5,2 miliar US dollar atau naik 126% dibandingkan Januari hingga September 2021 yang tercatat 2,3 miliar US dollar. Meski demikian, dampak positif dari pembukaan perbatasan China ini akan membutuhkan waktu tentunya. Terlebih kasus COVID-19 di negara tirai bambu ini tengah meningkat. Gelombang infeksi COVID-19 akan mendisrupsi aktivitas ekonomi dan libur Imlek yang cukup panjang di Tiongkok juga akan menekan aktivitas ekspor-impor. Ya, kita lihat untuk slide selanjutnya. Ini namun
pembukaan perbatasan China juga bisa berdampak negatif ke pasar saham domestik. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andri Asmoro menjelaskan bahwa reopening China ini akan membuat flow sebagian balik ke China dan akan membatasi performance equity market Indonesia. Dan berdasarkan data dari Bank Indonesia, transaksi pada tanggal 2 hingga 5 Januari 2023 ini menunjukkan bahwa investor asing mencatatkan net sell sebesar 1,68 triliun rupiah di pasar saham. Ini masih tercatatnya aksi jual pada pasar saham ini terbilang di luar kebiasaan karena pemirsa pada tahun-tahun sebelumnya ya, di mana pasar saham ini biasanya mencatatkan net buy pada pekan pertama Januari. Contohnya saja, pada pekan pertama Januari 2022 ini biasanya net buy mencapai 2,19 triliun rupiah. Secara historis kalau kita mau tarik ke belakang lagi, yakni di tahun 2021 pada pekan pertama Januari, ini juga net buy di angka 1,03 triliun rupiah. Kita tarik lagi ke belakang, yakni di tahun 2020, pekan pertama di Januari, ini juga sekitar 1 triliun rupiah. Wah, ini nampaknya ada kebiasaan yang secara historis ini agak sedikit berbeda begitu ya di pekan pertama Januari 2023. Ya pemirsa, reopening ekonomi dan perbatasan China ini memang memiliki dampak positif dan juga negatif. Tapi di satu sisi, ini kita harapkan mampu mendorong lagi kegiatan perekonomian dari negeri tirai bambu tersebut sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia. Namun di sisi lain juga dikhawatirkan nih akan membuat kasus-kasus COVID-19 yang sejatinya telah mereda kembali melonjak. Namun kita doakan saja bersama walaupun melonjak namun tetap tidak semenakutkan seperti di awal-awal pandemi muncul ya. Semoga saja.